Oke, silakan pemakalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alham- Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'da. Dosen kami yang kami hormati, Dr. Zakaria Husin Lubis, eh, dan juga rekan-rekan sekalian, insyaallah pada sore hari ini kami akan mempresentasikan, ya, melanjutkan daripada sejarah kebudayaan Islam yang sebelumnya, dinasti Umayyah. Kita akan masuk insya Allah ke dinasti Abbasiyah. Tentu saja, ya, berbicara dinasti Abbasiyah ini adalah dinasti terpenting, juga ya masa keemasan Islam. Disitulah akan sangat banyak pembahasannya sebetulnya, tapi kita akan mencoba meringkas yang penting-penting saja. Ya. Dan bahasan kita nanti ada pendahuluan, kemudian bagaimana berdirinya Daulah Abbasiyah, kemudian khalifah-khalifah yang paling berpengaruh, yang paling penting, dan juga capaiannya bagaimana, kemudian kemunduran dan hancur runtuhnya Abbasiyah seperti apa. Kita akan diskusikan bersama nanti di sesi akhir dengan tanya jawab. Langsung saja kepada pembahasan Daulah Abbasiyah. Ya, Daulah Abbasiyah merupakan salah satu puncak kejayaan umat manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, dan inilah the golden age of Islam. Inilah masa keemasan atau puncak kejayaan Islam. Ya. Dan Islam tampil dengan kekuatan global, dengan sistem pemerintahan yang teratur, kemajuan sains, kemajuan teknologi yang pesat, kehidupan sosial yang makmur, beradab, ya, semuanya. Sehingga tidak heran ya disebut dengan the golden age of Islam. Nah, ini sedikit melihat kepada bagaimana eh, wilayah kekuasaan waktu itu tentu saja akan berkurang ya dengan adanya di sini Umayyah eh, generasi kedua, ya, di ini apa Cordoba atau di wilayah Spanyol. Jadi ini kalau kita lihat di sini, ini cakupan Abbasiyah ini sekali ya. Dia masuk di situ di Timur Tengahnya, Irak, Suriah, Jordan, Lebanon, Palestina, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, ya. Semua di sini Timur Tengah, ya. Kemudian ke Afrikanya mulai Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair. Kalau zaman sekarang masuk Maroko, sebagian Mauritania, ya. Nanti ada masuk Iran, Turkmenistan, Kaukasus, Azerbaijan. Nah, itulah kiranya wilayah yang sangat luas, ya, mencakup begitu besar. Nah, dan ini daulah, ya, kekuasaan yang besar tentu saja, dan Islam tampil, ya, dengan gagah beraninya, ya, dan khalifah-khalifahnya dikenal luas, ya, seperti Harun ar-Rasyid sudah tentu saja kita mengenal bagaimana kiprah beliau. Nah, ini ya untuk Umayyah kedua di Andalusia di sini. Ini jadi intinya Abbasiyah itu yang mengambil daripada kekuasaan Umayyah yang pertama, yang minusnya adalah dari Andalusia. Nah, the Golden Age of Islam, ya, tentu saja pendirinya nanti Abul Abbas As-Saffah, ya, ibu kotanya dipindahkan dari asalnya di Damaskus, ya, di Umayyah itu, kemudian dipindah dulu asalnya di Kufah, kemudian berpindah ke Ambar, kemudian akhirnya oleh Khalifah Al-Ma'mun dipindah ke Baghdad. Nah, ini sebagai ibu kota pusat perdagangan, pusat ilmu pengetahuan yang menghubungkan timur dan barat. Dan seterusnya nanti ada insya Allah kita singgung tentang Baitul Hikmah, bagaimana disitulah kunci daripada akhirnya Islam berjaya, ya, di dunia.
Nanti tokoh-tokohnya juga ya, yang tentu saja sering kita dengar nama-namanya. Kita langsung dulu serahkan kepada rekan kami, Fadlu Robi, Ustadz Fadlu Robi. Falyatafaddal, silakan untuk melanjutkan pembahasan tentang awal muasal daripada Abbasiyah. Baik, terima kasih Ustaz Muslih yang saya hormati. Baiklah, izin Bapak dosen dan teman-teman sekalian, eh, penjelasan yang tadi sudah disinggung dari awal oleh Ustaz Muslih akan kita paparkan di penjelasan selanjutnya. Baik, teman-teman semuanya, kalau kita menelusuri asal-usul Daulah Abbasiyah, sebenarnya kita sedang kelanjutan dari garis keluarga Rasulullah SAW melalui jalur Abbas bin Abdul Muthalib. Ini paman Nabi. Dari nama beliau inilah dinasti ini kemudian disebut Bani Abbasiyah. Nah, keluarga ini memiliki keturunan yang dikenal soleh dan zuhud. Salah satunya adalah Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Beliau mendapatkan wilayah bernama Hamimah di daerah Syam. Hadiah dari Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah. Di tempat yang sunyi dan strategis inilah perlahan-lahan tumbuh cikal bakal gerakan politik keluarga Hashimiyah. Gerakan itu dipimpin oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dan menariknya, pada tahap awal mereka menjalankan dakwah secara rahasia. Tujuannya bukan sekedar politik, tapi juga spiritual. Ingin mengembalikan kepemimpinan umat Islam kepada Ahlul Bait, yakni keluarga Nabi yang dianggap memiliki legitimasi moral dan keagamaan. Jadi dari sinilah gerakan Abbasiyah berkembang sehingga akhirnya menggantikan kekuasaan Bani Umayyah yang berdiri sebagai dinasti kekhalifahan Islam kedua, memerintah dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, melihat sejarah struktur kekuasaan Daulah Abbasiyah, awal berdirinya Daulah Abbasiyah itu eh, bagaimana sih awal berdirinya kira-kira seperti itu pertanyaan. Kalau kita lihat runtuhnya Daulah Umayyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi bukan terjadi tiba-tiba, tapi merupakan hasil akumulasi masalah yang menumpuk baik politik, sosial maupun keagamaan. Menurut sejarawan Yusuf Al-Ish, sekitar tahun 98 Hijriah itu sudah mulai muncul bibit-bibit gerakan revolusi Abbasiyah yang dipelopori oleh Muhammad bin Ali. Saat itu pemerintah Bani Umayyah mulai goyah karena melemahnya kontrol politik. Munculnya praktik nepotisme dan ketimpangan sosial yang makin parah itu akibat banyaknya kelompok yang kecewa dan berbalik menjadi oposisi. Nah, kita bisa sebut misalnya kelompok dari Al-Muhallabiyun dari Yaman. Kemudian juga kelompok Al-Mawali non-Arab yang merasa mereka itu ditindas. Kemudian kelompok Syiah Alawiyah yang menolak legitimasi Umayyah. Kemudian juga ada beberapa kelompok Persia yang seperti Irawandiyah dan Khurumiyah yang membawa semangat pra-Islam. Nah, gabungan kekuatan inilah yang akhirnya menjadi faktor destruktif mengguncang fondasi politik Bani Umayyah dari dalam. Di sisi lain, moralitas Suaranya hilang. berlempar ya. Afwan, Ustaz, mohon maaf terpental saya. Kami lanjutkan kembali, teman-teman.
Nah, tadi ada beberapa kelompok yang merasa atau yang kecewa di balik kemudian berbalik menjadi oposisi. Melihat situasi ini, Bani Abbas tuh memanfaatkan momen dengan cerdas. Mereka menegaskan diri sebagai keturunan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Al-Abbas dan mulai melakukan gerakan rahasia yang dikenal dengan nama Al-Harakah As-Sirriyah. Kemudian gerakan ini juga membawa dua gagasan besar. Pertama, Al-Musawah, yaitu semangat persamaan derajat di antara seluruh umat Islam. Yang kedua, Al-Islah, yaitu upaya pembenahan umat dengan kembali ke Al-Quran dan hadis. Nah, dua gagasan ini bersifat universal sehingga mudah diterima sebagai berbagai kalangan termasuk yang selama ini merasa terpinggirkan oleh sistemnya Umayyah. Kira-kira seperti itu asal muasal kemudian munculnya gerakan. Kemudian ada orang-orang yang masuk dalam periode apa namanya? Hilang lagi suaranya. Ya, sambil ini mungkin Anda lanjutkan dulu sambil menunggu Ustaz Fathur Rabi. Jadi itu ya, akhirnya dibuat propaganda, yang propaganda ini akhirnya efektif ya, efektif. Kemudian adanya perlawanan daripada kelompok Abbasiyah. Ya, Ustaz udah ada Fadlur Rabi? Masuk Ustaz, masuk. Barusan kepental lagi, Masya Allah. Ini agak hujan di sini. Maaf Ustaz. Baik, kita masuk ke khalifah-khalifah terpenting pada masa pemerintahan. Masih di situ Ustaz ya? Ya Ustaz, langsung aja khalifah-khalifah paling penting. Baik, kita akan mulai dari Abu Abbas As-Saffah. Mungkin banyak yang di antara kita mengenal beliau ya, karena beliau memang pelopor lah. yakni menjadi khalifah pertama yang berhasil menegakkan stabilitas politik pasca runtuhnya Umayyah. Gelar As-Saffah ini yang berarti penumpah darah, menunjukkan ketegasannya dalam menumpas sisa-sisa loyalis, kira-kira seperti itu. Nah, Abul Abbas As-Saffah ini adalah pemangkas akar kekuasaan lama. Kebijakan pertamanya adalah memastikan konsolidasi kekuasaan dengan tindakan cepat dan keras. Strategi politisnya bersandar pada pembersihan fisik unsur-unsur Umayyah, dari operasi intelijen hingga pembunuhan massal pada acara jamuan. Tujuan utamanya adalah memutus jaringan patronase dan mencegah munculnya pemimpin alternatif yang berpotensi merebut legitimasi Abbasiyah. Di lapangan administrasi di, di lapangan administrasi ia segera menempatkan loyalis dan kerabat pada pos-pos strategis untuk menggantikan struktur lama sehingga transmisi kekuasaan tidak lagi kembali ke basis Umayyah. Secara strategis, tindakan brutal itu memiliki dua fungsi, yakni pertama jangka pendek, menghilangkan ancaman dan mematahkan pusat-pusat perlawanan, dan jangka panjangnya mengirimkan sinyal bahwa rezim baru memiliki otoritas penuh. Namun konsekuensinya juga membuat beberapa tokoh Umayyah melarikan diri, termasuk Abdurrahman yang berhasil mendirikan kekuasaan Umayyah baru di Andalus.
Ini menunjukkan bahwa pembersihan lokal tak selalu menutup ruang geopolitik bagi musuh yang lolos. Kemudian juga ada penerusnya atau pemimpin selanjutnya yakni Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur juga sangat terkenal dan mungkin sebagian besar dari kita sangat mengetahui kiprahnya di Abbasiyah. Ketika Abu Ja'far Al-Mansur naik tahta ini, kekuasaan Abbasiyah belum benar-benar mapan. Nah, kerajaan baru itu masih rapuh dilanda perebutan pengaruh, intrik keluarga, dan pemberontakan di berbagai wilayah. Namun, di tangan Al-Mansur, dinasti muda ini berubah menjadi imperium yang kokoh. Ya, bukan hanya seorang penguasa, melainkan arsitek sejati peradaban Abbasiyah. Insya Allah. Nah, kebijakan pertamanya adalah stabilitas. Ia sadar tanpa ketertiban tidak akan ada kemajuan. Maka ia menumpas satu persatu benih pemberontakan. Dari pamannya sendiri, Abdullah bin Ali, hingga pasukan Syiah yang dipimpin Muhammad bin Abdullah, namun langkah paling menentukan adalah menyingkirkan tokoh karismatik yang dulu membantunya meraih kekuasaan. Ini Abu Muslim Al-Khurasan. Keputusan itu tidak mudah. Abu Muslim adalah jenderal legendaris, pahlawan Khurasan, dan simbol revolusi. Tetapi bagi Al-Mansur, negara harus lebih besar dari siapapun. Ia memilih darah demi demi kelangsungan dinasti. Dengan itu berakhirlah ancaman politik dari tiga kekuatan besar. Keluarga Umayyah yang tersisa, pamannya yang memberontak, dan kelompok Syiah yang menuntut hak kekuasaan. Langit Abbasiyah pun kembali terang. Nah, setelah kemenangan tercipta, Al-Mansur menatap masa depan. Ia membangun pusat pemerintahan baru di tepi Sungai Tigris, kota yang kelak dikenang sepanjang masa, yakni Baghdad. Kota bundar nan megah ini dirancang dengan arsitektur Persia, dikelilingi tembok tinggi dan parit besar, dengan 4 gerbang raksasa yang menghubungkannya ke seluruh penjuru dunia Islam. Di tengah kota berdiri Qasrul Zahabi, Istana Emas, lambang kemegahan sekaligus pusat pemerintahan dan peribadatan. Pembangunan itu bukan sekedar simbol kemewahan, melainkan strategi geopolitik yang cerdas. Nah, Baghdad berada di jantung perdagangan internasional pada saat itu, dekat dengan Persia, basis dukungan Abbasiyah, dan jauh dari pengaruh lama Damaskus, pusat dinasti Umayyah. Dari kota inilah jalur-jalur dagang dari Tiongkok hingga Laut Tengah bertemu, menjadikan Baghdad poros ekonomi dunia pada saat itu. Al-Mansur memperkuat keuangan negara dengan mereformasi sistem pajak dan pengawasan harta, menata kembali administrasi dan menegakkan disiplin birokrasi. Ia mengangkat para mawali, orang non-Arab, ke dalam jabatan pemerintahan. Langkah yang revolusioner pada zamannya. Ia hidup sederhana namun tegas dan teliti terhadap urusan negara. Ketika kekuasaannya dimulai, Abbasiyah masih guncang, namun ketika ia wafat, negara itu berdiri tegak, kaya, berwibawa, dan berilmu. Dari tangannya lahir pondasi bagi kejayaan panjang peradaban Islam. Dialah sang arsitek Imperium Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian beralih kepada yang selanjutnya, ini Harun Ar-Rasyid. Nama Harun Ar-Rasyid telah melampaui zamannya. Ini mungkin yang sangat-sangat eh, akrab sekali di telinga kita semuanya. Ia bukan sekedar khalifah, tapi simbol keemasan Islam. Dalam dirinya, kekuasaan, kemewahan, dan ilmu pengetahuan berpadu menjadi satu. Di masa pemerintahannya, Baghdad menjelma menjadi kota paling gemilang di dunia. Pusat kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang mengilhami dunia timur dan barat. Ketika ia naik tahta, ia mewarisi sistem pemerintahan yang kuat dari kakeknya, Al-Mansur, dan perekonomian yang stabil dari pendahulunya. Ia melanjutkan pembangunan kota Baghdad, memperindah taman-taman, istana, dan masjid, menjadikan ibu kota itu bagaikan permata di tengah gurun. Di sana berdiri istana yang memukau, berhiaskan ribuan tirai emas, permadani sutra, dan taman-taman dengan pohon buatan dari emas dan perak. Di mana burung-burung
bernyanyi dengan sayap perunggu. Namun di balik kemewahan itu, Harun adalah pemimpin visioner. Ia tidak hanya mengumpulkan kekayaan, tapi juga membangun peradaban. Harun memperkuat diplomasi internasional. Ia menjalin hubungan dengan Kaisar Romawi Timur dan bersahabat dengan Charlemagne di Barat. Sebuah simbol bagaimana dunia Islam dan Kristen bisa saling menghormati. Dalam urusan dalam negeri, ia mengangkat keluarga Barmaki, yaitu keturunan Persia yang cendekia, menjadi wazir dan penasihat istana. Di tangan mereka, administrasi negara menjadi efisien dan kegiatan ilmiah berkembang pesat. Keluarga Barmaki menjadi patron besar bagi para ulama, sastrawan, dan penerjemah. Di Istana Harun, mereka mendorong lahirnya lembaga-lembaga pendidikan dan penerjemahan yang kelak menjadi dasar berdirinya Baitul Hikmah. Di bawah perlindungan Harun ar-Rasyid, para ilmuwan bebas meneliti, menerjemahkan, dan berdiskusi. Dari filsafat Yunani, astronomi, hingga kedokteran. Harun juga dikenal karena kedekatannya dengan rakyat. Ia sering turun langsung menyamar ke jalan-jalan Baghdad untuk melihat keadaan masyarakat. Dari situ lahir kebijakannya yang pro rakyat. Menegakkan keadilan, memperbaiki sistem zakat dan pajak, serta meningkatkan kesejahteraan para petani dan pedagang. Nah, pada saat ini perekonomian Abbasiyah mencapai masa makmur. Perdagangan dari timur ke barat melewati Baghdad, emas dan sutra memenuhi pasar-pasar dan kota-kota Islam menjadi makmur. Harun memerintah selama 23 tahun, masa yang oleh sejarawan disebut zaman keemasan Islam. Di tangan Harun, Baghdad bukan sekedar ibu kota kerajaan, ia adalah pusat dunia. Kemudian, khalifah penting selanjutnya adalah Al-Ma'mun yang eh, mengubah dukungan negara terhadap ilmu menjadi kebijakan kenegaraan yang eksplisit. Ia menginstitusikan balai ilmu, itu Baitul Hikmah, sebagai pusat akademi, perpustakaan, dan penerjemahan, membiayai ribuan teks, dan memberi honor besar bagi penerjemah seperti Hunain Ibnu Ishaq. Kebijakan ini bukan sekedar patronase budaya, itu adalah investasi strategis, mengintegrasikan pengetahuan asing ke dalam modal intelektual pemerintahan Abbasiyah dan memanfaatkan sains untuk administrasi, astrologi, kedokteran, dan teknologi militer. Selain itu, beliau Al-Ma'mun ini memperluas kesempatan bagi mawali dan cendekiawan non-Arab, menjadikan birokrasi lebih meritokratis meritokratis dalam beberapa bidang. Dari sisi ideologi dan kontrol sosial, Al-Ma'mun melakukan tindakan kontroversial. Ia mempromosikan teologi rasionalis, yaitu Mu'tazilah, dan menetapkan mihna atau ujian keimanan yang memaksakan doktrin tertentu tentang sifat Al-Quran, sebagaimana yang pernah kita pelajari sebelumnya, sebagai alat negara untuk mengatur doktrin keagamaan dan meneguhkan otoritas intelektual khalifah. Secara politik, ia juga menjalankan kebijakan pemerintah yang menyeimbangkan pusat dan provinsi melalui penunjukan gubernur setia, penggunaan pasukan loyal, dan dukungan pada jaringan ilmiah sebagai pilar legitimasi. Kombinasi patronase besar terhadap ilmu, reformasi, birokratik, dan penggunaan ideologi negara menjadikan Mas Al-Ma'mun sebagai puncak integrasi ilmu dan kekuasaan, sekaligus menimbulkan gesekan politik dan keagamaan yang panjang efeknya. Demikian khalifah-khalifah yang eh, menjadi sorotan di Daulah Abbasiyah. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Ustadz Musli. Tafadhol. Nah, demikianlah ya khalifah-khalifah. Ya, sebetulnya khalifah Abbasiyah itu 37 khalifah ya. Yang terbagi kepada 5 periode ya. Tapi puncak kejayaannya ada di periode pertama. Dan Abbasiyah ini dimulai dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi ya. Ini 5 abad lebih. 508 tahun.
sangat panjang ya, sangat panjang. Dan dia mengalami fase awal-awal ya, kemudian sampai masa kejayaannya, kemudian masuk masa kemundurannya, ya, kemundurannya. Ya, ini setelah Al-Ma'mun dan seterusnya ke belakang itu udah masuk masa kemunduran. Namun kita akan membicarakan capaian apa saja yang diraih oleh Abbasiyah ini, ya. Tentu saja kalau dihitung sangatlah banyak dari seluruh bidang ya, bisa dibilang ekonomi, sosial, bahasa, budaya, teknologi, kemiliteran, pemerintahan, dan seterusnya. Ya. Tapi inti dari itu semua ketika kami ya berdiskusi dan melihat, tapi intinya itu kemajuan di seluruh bidang itu tidak lepas dari ini, ya, yakni pembangunan Baitul Hikmah, ya, yang diinisiasi awalnya oleh Harun Ar-Rasyid sebagai perpustakaan pribadi, kemudian dilanjutkan oleh putranya Al-Ma'mun, ya, dijadikan 3 fungsi utama ini, ya. Fungsi akademiknya ya, ya ini sebagai pusat pembelajaran, diskusi, ya kalau bahasa sekarang mungkin daurah-daurah ada dan yang lain-lain ya, intinya pembelajaran ya, seperti kampus-kampus dan seterusnya. Karena di masa ini belajar sudah tidak di masjid-masjid lagi. Ya, pembelajaran mulai ke madrasah-madrasah. Dan di antara pusat daripada pembelajaran para pakar berkumpul adalah Baitul Hikmah ini, yang fungsi keduanya adalah penerjemahan. Ya, di Baitul Hikmah ini ada biro penerjemahan, ada observatorium, ada tempat praktek ya, tentang pengamatan astronomi ya, masalah kesehatan, rumah sakit dan seterusnya. Inilah yang mungkin akan jadi inspirasi bagi kebudayaan modern ya. Bukan hanya mempengaruhi dunia Arab, tapi mempengaruhi Barat ya, mempengaruhi Barat ya, dan sampai juga tentu saja di kita. Bagaimana mereka ini sangat luar biasa dalam masalah ternyata intelektual, khususnya membangun intelektualitas. Jadi puncak peradaban itu rupanya orang beradab kalau diperbaiki masalah intelektualitasnya. Maka banyaklah sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, kampus-kampus gitu kan. Itu yang menjadi kunci ya. Kunci daripada bagaimana kemudian peradaban itu melesat gitu kan. Gemilang. Jadi diterjemahkanlah di sana ya karya-karya Aristoteles, Plato ya, Galen dan seterusnya oleh penerjemah yang sebetulnya bukan orang Islam ya, bukan orang Nasrani, Hunain bin Ishaq, Sabit bin Qurrah ya. Di sana kemudian muncul kan dari situ para filosof Muslim ya, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushdi, Al-Ghazali gitu kan. Jadi kemarin ketika ditanyakan di masa Umayyah siapa ilmuwan di Bani Umayyah, dijawabnya Al-Farabi. Nah, di sini kami akan mengklarifikasi ya. Al-Farabi itu Abbasiyah, meskipun kalau disebutkan dia masa Umayyah kedua ya, Umayyah kedua, tapi dia bukan orang Andalusia begitu. Jadi lebih tepatnya ya Al-Farabi itu ya masuknya di masa Abbasiyah. Terlebih kalau kita melihat kelahir wafatnya itu, dia itu di Abbasiyah mulai ke belakang begitu. Itu di salah satunya ya. Jadi yang sempat disinggung oleh dosen kita, bagaimana tidak, di sana Hunain bin Ishaq itu digaji 500 dinar. Ya, 500 dinar itu kata Philip Hitti itu sekitar 250 pound sterling ya. Kalau 500 dinar itu, 1 dinar kan sebetulnya kayak 4/4 gram emas ya. Kalau dihitung, saya coba hitung kalkulasi, waduh, yang sekarang emas itu udah tembus 2.300.000 ya. Itu hampir-hampir 5 miliar. Belum kalau hasil terjemahannya itu ditimbang, kemudian ya di hasil timbangan dengan emas seberat bukunya, ya seberat bukunya. Karena itu diantara yang mempengaruhi intelektualitas begitu tinggi di masa Abbasiyah adalah kesuksesan membangun pabrik kertas yang secara masif ya menghasilkan kertas-kertas yang lebih berkualitas gitu ya. Dari situlah para pakar, para ulama itu menulis begitu banyak karya, ya menulis begitu banyak karya. Di sini menurut saya inti daripada kemajuan Abbasiyah.
Ya, kan tidak heran ini orang-orang atau pakar ulama-ulama yang muncul di situ dari segala bidang, mungkin kami akan menyebut beberapa dari masalah tafsir, misalkan muncul di sana At-Tabari, ya At-Tabari tidak siapa yang tidak kenal ya, mungkin bisa madrasah tafsir ya, ya dia tafsir baik tafsir bil ma'thur maupun tafsir bil ra'i hadir, ya yang mendahulukan rasionalitas seperti tafsir Zamakhsyari atau Ar-Razi ya. Juga Imam Al-Baidawi di sana di masa-masa ini tafsir itu ya tafsir-tafsir klasik pertama itu muncul ya yang luar biasa. Kemudian dari sisi ilmu agama masih ya kita mengenal lah pakar hadis ya Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, masalah ketik, Ibnu Majah, An-Nasai termasuk kutub sendiri Al-Muwatta'nya Imam Malik ya di masa ini, di masa-masa ini ya. Tambah lagi Ad-Darimi ya masa-masa ini para hadir ya mulai hadis itu dibukukan ya dibukukan secara masif ya. Kemudian dari masalah ilmu teologi muncul di sini Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah ini masa-masa ini. Di masa-masa ini. Dari masalah tasawuf muncul juga Al-Qusairi, Al-Suhrawardi ya. Dari masalah Al-Ghazali termasuk ya. Di bidang bahasa ya, Nahu ya di sini juga muncul Al-Kisai, Sibawai, semuanya. Dari masalah ilmu masalah adab atau adab itu masalah sastra ya, sastra. Ya di sini juga muncul seperti Al-Mutanabi, Ibnu kalau kita sebutnya Abu Nawas ya, Abu Nuwas sebetulnya. Abu Nuwas muncul di masa ini ya, apa sih ini? Ya, maka bisa dibilang dari ilmu agama maupun ilmu yang lain. Termasuk kalau kita ngomongin mazhab fikih, siapa yang tidak kenal mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, semua imam-imamnya itu hadir di fase ini gitu. Di Daul Habasiyah semuanya. Mereka ini hadir di masa puncak kejayaan Islam, dah baik dari sisi ilmu keagamaan maupun ilmu pengetahuan modern yang lainnya seperti ilmu sains gitu kan. Ya di situ muncul Al-Fazari, astronomi yang menyusun astrolog pertama, Al-Fargani. Dari sisi kedokteran ada Ar-Razi. Siapa yang tidak kenal Avicenna, Ibnu Sina yang masyhur sampai barat, bahkan disebut-sebut sebagai bapaknya kedokteran ya, modern ya, dengan kitabnya Al-Qanun fi At-Tib gitu kan. Dari masalah optika, kimia, fisika di sini. Ya, maka betul-betul intelektualitas itu mapan di sini. Demi juga masalah filsafat ya. Karena tadi kitab-kitab filsafat diterjemahkan baik itu dari Yunani, baik itu dari Persia, baik itu dari India, semuanya ya diterjemahkan ya. Siapa yang tidak tertarik dengan bayaran yang begitu besar? Matematika yang paling penting bagaimana Al-Khwarizmi ini beliau ya menemukan angka nol. Kita bayangkan bagaimana sumbangsi beliau bagi dunia, ya angka nol. Kalau sekarang kita nulis misalkan mata uang tanpa nol bagaimana kira-kira? Sudah terbayang gitu kan? Bagaimana muncul Al-Khwarizmi dengan aljabarnya ya. Ya. Juga disebut aljabar karena itu nama dari Al-Khwarizmi sendiri. Ya. Bapak matematika modern. Dari geografi, sejarah, wah tidak dipungkiri lagi. Semuanya muncul para pakar sangat gemilang ya. Dari sisi arsitektur ya, waduh tidak bisa dibayangkan juga ya bagaimana Baghdad itu dibuat ya begitu dengan arsitek yang luar biasa, teknik yang luar biasa, perencanaan yang luar biasa ya. Dan dibangun di sini juga bukan hanya Baghdad juga di istana-istana itu banyak dibangun di masa Abbasiyah ya. Bagaimana juga masalah irigasi ya, masalah rekayasa sipil dan seterusnya. Tidak terhitung juga masalah perdagangan, industri, pertanian juga ini luar biasa. Sektor industri itu di sana ada industri-industri besar. Basrah terkenal dengan
produksi sabun dan kacanya. Kufah terkenal dengan pusat sutranya. Damaskus terkenal dengan tekstilnya, gitu kan. Jadi untuk mendukung distribusinya bagaimana? Dibuat jalan-jalan tuh diperbagus agar koneksi antar kota yang dikuasai oleh Abbasiyah ini dapat dilalui dengan baik, ya. Nah, kemudian pertanian juga sama, ya, dan seterusnya. Kemiliteran, pemerintahan, wah, luar biasa. Bagaimana tidak, ya? Jadi sejak masa setelah Abul Abbas As-Saffah, ya, dilanjut oleh anaknya, kemudian cucunya, di situ mulai Al-Mansur. Nah, Al-Mansur ini sudah luar biasa. Ada biro, dewan-dewan sudah diatur, ya. Bahkan ada disebut Dewan Takwim untuk politik, ya. Ada Dewan Ahdath Wasurtoh untuk kepolisian, keamanan negara, Dewan Barid untuk sistem pos komunikasi, ya. Ada Kodi Kudoh, jadi lembaga eksekutif juga yudikatif sudah disusun di sini, ya. Peradilannya sudah ada, hukumnya sudah ada. Masalah militer, ya, luar biasa. Disebutkan jumlah kemiliterannya, ya, pasukannya itu luar biasa, Bas, ya. Cuman sayangnya ketika sudah di akhir-akhir kemiliteran mulai kurang, ya, sehingga nanti ada fase-fase itu. Nah, ini kita lihat bagaimana Baghdad dibangun begitu megahnya, begitu indahnya, begitu tertatanya. Ada parit di situ, ada benteng-benteng, kemudian di tengahnya ada tempat istana Khalifah beserta masjid di situ, yang luar biasa, ya. Di sini ada istana emas Al-Qasrul Zahab, ya, atau Masjid Jami Al-Mansur, ya, yang dulu dibangun. Beliau juga di masa Abbasiyah juga membangun istana lain, ya, istana lain. Putra mahkota daripada Al-Mansur, Al-Mahdi itu membangun istana Rustafah. Ini masih tersisa sisa-sisanya, ya. Kemudian juga di masa Mu'tasim itu istana Jausak Al-Haqqani dibangun, ya. Di sana yang disebut dengan Samarra, ya, Samarra. Juga istana Qasr Al-Ashiq juga ini Samarra ini juga dibangun. Banyak dibangun dari sisi bangunan istana dengan gaya-gaya yang luar biasa, ya. Arsitektur yang mapan, ya, indah, gitu kan. Bagaimana ini? Berarti di zaman itu kebudayaan itu begitu luar biasa. Namun corak-coraknya corak-corak Persia, ya. Dan yang lainnya, yang ini juga sama di masa Abbasiyah. Seni juga berkembang, arsitek, patung, lukis, musik, ya, juga berkembang di masa itu. Kemudian dari semua itu apa yang bisa kita ambil, ya, pelajarannya diantaranya yang bisa kami nukil di sini setidaknya bahwa seni itu keindahan, ya. Jadi karena khalifahnya concern terhadap masalah kesenian, maka kita lihat Baghdad begitu indah, gitu, ya. Juga literasi ini, ya, berpindahnya dari non literasi ke literasi, ya. Hadis-hadis dulu dihafal di masa Abbasiyah, semuanya dicatat, Al-Bukhari, Muslim, semuanya Jami'us Shahih, ya kan? Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, ya. Dan kitab-kitab Musnad Imam Ahmad, ya, semua. Jadi dari ke literasi ini pangkal kemajuan peradaban. Juga toleransi rupanya tadi, ya. Kalau di masa Umayyah kan dulu yang ditunjuk-tunjuk hanya, ya, Arab sentris, gitu. Begitu Abbasiyah sudah Mawali itu diberdayakan. Mawali diberdayakan, orang-orang Persia dilibatkan dalam ditunjuk sebagai menteri-menteri, gubernur-gubernur, sehingga itu yang menjadi kekuatannya Abbasiyah, ya, kesuksesan di masa itu. Namun tentu saja ada, ya, kegemilangan, ada kejayaan, juga nampaknya kemudian mulai adanya kemunduran. Seperti Sunatullah lah begitu, ya. Akhirnya mundur juga Abbasiyah ini setelah, ya, 5 abad, bayangkan 5 abad. Sebetulnya sudah mundur di abad kedua setelah Al-Ma'mun itu sudah mulai, ya. Jadi faktor-faktor kemundurannya banyak, ya, faktornya itu banyak.
Di antara faktor-faktor yang ya menyebabkan Abbasiyah ini mundur ya, tentu saja lemahnya khalifah. Mulai khalifah itu lemah ya dari sisi sosok kesosokannya ya. Di situ sebetulnya menurut Anas pribadi itu kuncinya. Jadi sosok khalifahnya mulai lemah. Tapi di samping itu ya ada hal-hal yang lain yang mana mulai muncul dinasti-dinasti kecil ya. Jadi mereka ikut Abbasiyah betul, khalifahnya ya ikut Abbasiyah betul, tapi mereka memerintah sendiri. Yang penting mereka menyerahkan upeti gitu ke pusat. Tapi pada kenyataannya ya mereka memerintah ya ada dinasti-dinasti kecil. Jadi berpecah belah. Ya, jadi sumber keruntuhan suatu ya dinasti, suatu negara memang tidak dipungkiri lagi masalah persatuan. Ya. Masalah persatuan ya kita juga sama ya NKRI harga mati itu juga harus jadi refleksi buat kita. Kalau ada yang bilang bahwa pengalaman adalah guru terbaik, sebetulnya itu mesti dikoreksi ya. Pengalaman yang direfleksikan. Demikian juga mestinya sejarah itu direfleksikan. Ini sejarah dulu kenapa sampai begini gitu kan? Ya karena ada perpecahan. Kalau sudah ada perpecahan mulai perebutan kekuasaan, ya kemerosotan ekonomi, ya dan faktor-faktor yang lainnya. Terlebih nanti ada faktor eksternal, yaitu adanya serangan-serangan, termasuk serangan Mongol, termasuk serangan juga bagaimana perang salib yang terus-terus ya menggerogoti dan capek sekali dengan banyak korban jiwa ya. Korban jiwa ini tentang perang salib tentu saja. Kekalahan Romawi itu di zaman dulu itu ya benih permusuhan Nasrani. Ya musuh Islam. Kebencian pertama setelah dinasti Saljuk gitu kan. Kan Aceh ini ada dominasi Persia, kemudian dominasi yang lain sampai dominasi Saljuk itu. Ketika menguasai Baitul Maqdis, orang non Muslim Nasrani itu dibatasi sehingga mereka ingin ketempatkan oleh tiga agama Samawi begitu. Akhirnya mereka berusaha melawan ya, melalui perang-perang yang terjadi, yaitu juga di masa Abbasiyah ya. Maka puncak kehancuran Baghdad itu tentu saja ya di tahun 1258 dengan singkat cerita bagaimana ibu kota akhirnya diserang oleh pasukan Mongol yang ternyata pasukan Mongol ini membawa pasukan yang luar biasa ya 200.000 menyerang Baghdad. Dengan karena kondisi Baghdad lemah ya lemah dari sisi apa dari sisi kemiliteran ya waktu itu Genghis Khan ya mengutus anaknya Hulagu Khan ya, menghancurkan tembok ibu kota ya Khalifah itu waktu itu Tasim Billah ya akhirnya harus menyerah kemudian dibantai semuanya ya disebut bahwa pembantaiannya itu selama 40 hari dengan korban jiwanya itu dari Abbasiyah itu 2 juta orang iya babat habis oleh oleh Mongol. Nah, ini faktor-faktor yang tadi sebetulnya sudah ya eksternal internalnya banyak sekali adanya masalah agama juga sama ya muncul kaum zindik, manuisme, Zoroaster ya dan lain-lain menjadi sebab ya konflik ya juga konflik internal keluarga yang seringkali ya, berebut kekuasaan faktor-faktor itu maka akhirnya ibu kota Baghdad hancur di sana di tahun 1258 dan Baitul Hikmah yang mana Baitul Hikmah berisi kitab-kitab seluruh ilmu pengetahuan ada di sana dan Mongol itu tidak mencari ilmu. Mereka itu datang ke sana hanya mencari emas dan kekuasaan. Sehingga perpustakaan terbesar seantero Baghdad dan mungkin bisa disebut waktu itu di seluruh dunia terbesar. Akhirnya kitab-kitab itu harus direlakan untuk dibuang ke sungai ya dibuang ke sungai kemudian sungainya sampai berubah warnanya menjadi warna hitam ya inilah sesuatu yang miris padahal ya kalau dipikir bagaimana warisan ilmu ulama dulu ya kalau itu masih sampai sekarang berapa juta
judul gitu. Mungkin ya, mungkin ya akan bisa dinikmati. Tapi itu sudah takdir dari Allah. Demikian, maka dari penjelasan tadi, apa sih yang bisa kita ambil petik ya? Hikmahnya, relevansinya, juga kontribusi ya bagi dunia modern khususnya di tanah air ya, etos ilmiah yang tinggi. Jadi toleransi intelektual, keterbukaan terhadap ide asing itu ya bagaimana bisa mewujudkan kegemilangan. Jadi sebetulnya misalkan ada ungkapan jangan main Facebook, Facebook itu buatan orang kafir bisa. Itu ungkapan yang mungkin ya sentimen ya. Tapi sebetulnya apabila kita menggunakan dengan baik, mungkin dengan itu kita bisa berdakwah lebih ya. Nah, dan yang lain-lainnya itu bisa digali bagaimana Abbasiyah yang kemudian menggandeng pakar-pakar meskipun non muslim, dia selagi kredibel ya diangkat, diminta, diberi amanah ya, termasuk untuk menerjemah karya-karya dari dunia asing barat ya, dari Yunani, dari Persia, dari manapun, dari India termasuk. Juga sistem pendidikan ya, mulai madrasah. Ini kan berarti bagaimana pola pendidikan Islam Abbasiyah ya akhirnya mempengaruhi pendidikan modern, ya kan? Lebih banyak membangun sekolah, gedung-gedung sekolah, madrasah, universitas, itu ya, rumah sakit termasuk di situ. Maka juga yang harus diperhatikan juga bagaimana Abbasiyah membangun Baghdad, berarti mesti kita bahwa pembangunan itu harus terencana. Ya, maka eh, tata kota itu harus berorientasi pada fungsi sosial spiritual ya. Bukan hanya sekedar zaman sekarang kan bangun perumahan cuma yang penting untung gitu, laku. Nah, itu yang harus kita refleksikan ya, bagaimana kisah sejarah Abbasiyah ini juga punya hadir di tengah-tengah kita untuk dijadikan pelajaran, ibrah ya. Demikian juga sistem pemerintahan, adanya dewan, adanya menteri, adanya bupati, adanya kemudian otonomi, adanya dan seterusnya, itu bisa itu menjadi inspirasi bagi dunia setelahnya bagaimana Abbasiyah begitu luar biasa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita langsung buka saja sesi diskusinya. Apabila ada yang mau ditanyakan boleh, atau yang mau dikritik boleh. Mohon maaf ya, karena materinya itu sebetulnya panjang sekali, tapi kita berusaha sebisanya. Silahkan asatidzah semuanya untuk bisa ikut berdiskusi, bergabung. Izin Ustaz mengawali. Apa suara saya terdengar? Jelas, Ustaz, jelas. Oke. Terima kasih. Pembahasan yang luar biasa ya, panjang, lebar, dan tinggi sekali, luar biasa. Eh, ada satu hal yang mungkin belum terlalu dieksplor ya, yaitu terkait dengan masalah pengelolaan sumber daya ekonomi ya. Karena kita tahu bahwa peradaban yang sangat megah itu pasti membutuhkan sumber dana yang melimpah ya. Dan juga pengelolaannya, pengelolaan sumber daya tersebut. Karena kalau pengelolaannya tidak benar, barangkali tidak akan mencapai puncak peradaban seperti itu. Nah, satu hal yang saya ingin tanyakan pertama, bagaimana cara Abbasiyah mengelola fiskalnya, keuangannya gitu, sehingga kemudian itu bisa terdistribusi dengan baik gitu ke semua lini ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan di situ ada praktek pajak ya. Namun saya mencoba mencari literatur, eh, apakah praktek pajaknya ini sama dengan yang pajak seperti yang dijalankan saat ini di sini ya, di negeri-negeri yang saat ini modern, atau berbeda. Nah, ini mohon penjelasannya. Karena kalau pajak seperti sekarang ini kan banyak kontroversinya lah begitu ya. Terima kasih. Itu saja, Ustaz.
Izin Ustaz, menambahkan sedikit Ustaz Musli boleh, mumpung cocok ini Boleh, Ustaz Dari, pertanyaannya. tafadhol Ustaz Dari. Ya, nah, apabila kami ada yang terlewat ya, belum dibahas, silahkan dieksplor oleh yang lain. Ya Ustaz, saya ingin bertanya juga sih Ustaz, tadi melanjutkan apa yang ditanyakan oleh Ustaz Wicak ya. Cuman dengan tadi kan ekonomi dan juga bagaimana pengelolaan nih. Nah, kalau yang pernah kami dan dengar baca itu kan terkenal dengan salah sebuah, mungkin dalam struktur organisasinya itu para wazir itu Ustaz ya. Nah, apa atau bagaimana peran wazir ketika itu, dan barangkali ada tokoh ataupun wazir yang paling terkenal dan dalam memerintahkan atau yang kira-kira bisa kita ambil kelebihan-kelebihan untuk dipraktekkan saat ini. Seperti itu Ustaz Muslim, mungkin sedikit Ya, menanyakan juga. Ustaz Fadlur Rabi mau bersuara lebih dulu. Baik, Ustaz. Mungkin nanti antum yang ini ya, syarah lagi Eh, terkait dengan pertanyaannya Pak Pak Wicak ya, terkait dengan sumber daya ekonomi Daulah Abbasiyah. Setahu kami, pendek yang kami tahu bahwa sumber daya ekonomi atau pengelolaan fiskal pada masa Daulah Abbasiyah itu berasal dari tiga sektor besar atau tiga ranah yang begitu besar. Pertama pertanian, perdagangan, dan kemudian pajak. Dari sektor pertanian itu saja wilayah kekuasaan Abbasiyah yang sangat luas itu mencakup Irak, kemudian Persia, Mesir, dan bahkan sebagian Asia Tengah ya. Daerah-daerah itu kan dikenal subur karena dilewati oleh sungai-sungai besar seperti Tigris dan Efrat. Nah, pemerintah Abbasiyah itu mengelola lahan pertanian melalui sistem Iqta, yaitu pemberian hak eh, kelola tanah kepada pejabat atau tentara sebagai imbalan jasa. Tapi tanahnya itu tetap milik negara. Cuman sistem ini membuat hasil bumi itu terus ber- berputar dan produktivitasnya semakin meningkat. Kemudian dari jalur perdagangan, karena Baghdad itu menjadi pusat ekonomi ekonomi dunia pada masa itu, maka jalur perdagangan itu tidak lagi yang lokal tetapi internasional dan bahkan sangat strategis tuh di jalur itu, di jalur antara timur dan barat. Eh, Barang-barangnya juga impor dan mereka juga ekspor. Barang-barang dari India, Tiongkok kan satu jalur itu, Afrika dan Eropa masuk lewat jalur darat dan laut. Kemudian diperdagangkan di pasar-pasar di Baghdad. Terus juga di Basroh, kemudian di Samarkand, kira-kira seperti itu. Eh, Mungkin nanti bisa dilanjutkan yang pajak. Seingat saya seperti itu ada pajaknya juga. Tapi eh, yang saya pahami, yang saya masih ingat betul bahwa perekonomian pada masa Abbasiyah itu sangat maju dari sektor tersebut, pertanian dan perdagangan. Terima kasih. Iya, jadi intinya ketika Anda membaca referensi itu, Baitul Mal Abbasiyah itu melimpah. Ya, duitnya di mana-mana, duitnya. Sedangkan pengeluarannya itu lebih sedikit. Jadi surplus gitu. Ya, surplus. Itulah yang menjadikan akhirnya mungkin disebut infrastrukturnya dibangun ya, megah-megah itu karena duitnya ada gitu ya, duitnya ada. Dari mana saja ya, tadi sudah disebut Ustaz Fadlul ya. Dan sebagian yang lain jizyah ya, jizyah kepada non muslim. Bahkan waktu itu kan Abbasiyah ini diserang daripada Bizantium gitu ya, tapi selalu kalah mereka ya. Dan supaya tidak ada konflik terus-terus sampai-sampai waktu itu Khalifah memungut jizyah juga dari mereka. Itu saja besaran yang luar biasa. Belum lagi zakat, pengelolaan zakat kalau dikelola dengan baik ya kan luar biasa. Maka dari itu apakah terkait pajak itu disebut pajak seperti zaman sekarang ya, Allah taala alam, mungkin disebut pajak pajak itu seperti jizyah tadi ya, atau dari pajak hasil pertanian kaum muslim juga sebetulnya namanya zakat gitu ya, usr namanya katanya zaman dulu.
Itu juga dari situ mungkin ya pendapatannya yang pasti dari referensi yang kami baca intinya Abbasiyah ini melimpah. Baitul Mal itu sudah ya mungkin bisa dibilang hartanya itu banyak sekali ya, surplus gitu, surplusnya itu luar biasa sehingga itu. Nah itu juga yang menjadikan Abbasiyah goyah di belakang. Ketika sudah ada dinasti-dinasti kecil, mereka enggan bayar upeti gitu, kan bayar upeti. Jadi waktu itu mulai ada disintegrasi gitu kan. Para dinasti-dinasti yang kecil memimpin wilayah-wilayah tertentu itu mereka masih nginduk ke Abbasiyah, tetapi pemerintahannya ya mereka kelola sendiri dengan catatan mereka membayar itu. Kemudian tatkala Abbasiyah melemah, mereka menolak sehingga Baitul Mal mulai di situ defisit ya. Nah, itu yang jadi masalah akhirnya nanti apa kemunduran kemundurannya di situ. Ya, terkait Ustadz Dari ya, terkait tadi wazir ya, betul sekali. Jadi wazir itu mulai muncul ini Abbasiyah. Wazir ini atau kementerian ini mulai muncul di era Abbasiyah. Jadi menunjukkan bahwa Abbasiyah itu terstruktur dengan baik dari sisi tata kelola pemerintahannya. Ya, disebutkan sebetulnya tadi oleh Ustadz Pak Robi juga di dalam makalah ya sempat disinggung tentang ditunjuknya ya Barma siapa tadi Ustaz? Sebagai menteri dari kalangan non Arab ya. Dari kalangan non Arab di situ ditunjuk dan menteri pertama itu sebetulnya eh, Abul Abbas Abul Abbas As-Saffah itu udah menunjuk menteri itu ya, namanya itu Abu Salama Al-Khalal. Abu Salama Al-Khalal. Tadi ada pun menteri yang ditunjuk oleh Al-Mansur, siapa tadi Ustaz Fadlur Rabi sebenarnya udah menunjuk Khalid bin Barmak ya, apa? Barmak gitu namanya. Bermelaki, Itu ya. ya Barmaki ya. Memiliki kekuasaan besar, beliau itu diberikan amanah gitu ya. Dalam masalah pembangunan dan pemerintahan. Jadi menteri itu udah sekelas wakil wakil khalifah gitu. Jadi bukan hanya kadang-kadang ya kekuasaannya luar biasa ya, mereka juga itu tapi mereka loyal gitu terhadap khalifah yang mendukung seluruh kebijakan khalifah gitu. Jadi tidak one man show ya maunya satu orang gitu ya. Maunya muncul khalifah saja tidak, rupanya diserahkan gitu. Kalau kementerian itu diserahkan kepada pakar, kalau sekarang kan mohon maaf ya, menteri-menteri kan bagi-bagi gitu. Bagi siapa yang dulunya mendukung ya, partai mana yang mendukung ya dia dapat bagian ya dari kalangan profesional itu ada ya. Tapi di zaman dulu menteri itu dipilih dengan baik gitu. Ya, jadi mereka memang diberikan kekuasaan ya, kekuasaan diberikan sebutlah kewenangan yang luar biasa dan untuk ikut serta jadi wizarahnya itu tanfid begitu, tanfid. Jadi kementerian pelaksana juga diberikan kewenangan tapi dibatasi ya, tentu saja tidak boleh kebijakannya bertolak belakang dengan kebijakan khalifah. Wallahu taala alam. Mungkin yang lain mau menambahkan atau mengkritik atau bertanya ya silahkan. Mau bertanya, Ustaz. Boleh Ustaz Eka, fadhol. Alhamdulillah, penjelasannya sangat menarik dan menggugah pikiran ya. Jadi masa Daulah Abbasiyah ini masa kejayaan, rekonstruksi capaian peradaban Islam pada era Daulah Abbasiyah. Kira-kira Ustadz, apakah pada masa itu ada pemahaman yang menyesatkan sehingga membuat masyarakat pada saat itu menjadi tidak tahu arah itu. Terus ketika adanya pencapaian kejayaan juga pasti adanya keruntuhan. Kira-kira apa faktor utama yang membuat Daulah Abbasiyah itu bisa menjadi runtuh? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Ustaz Fadlur Rabi mau itu berkomentar lebih dulu.
Tafadhol Ustaz, kayaknya ini antum banget ini kayaknya. Jadi tadi sedikit disinggung ya. Satu sisi luar biasanya rasionalitas dengan adanya penerjemahan ya buku-buku karya filsuf Yunani, kemudian India dan seterusnya membuka jalan ya bagaimana para ulama akhirnya ya berkreasi gitu. Tapi di sisi lain ya ketika masalah ini masuk ke unsur teologi gitu kan yang mana membutuhkan keimanan dan lain-lain muncul akhirnya muncul penyimpangan-penyimpangan Ustaz Eka di situ, ya kan? Penyimpangan. Sebutlah Mu'tazilah, gitu kan? Ya hadir di sini, Syiah Gulat yang ekstrim juga hadir di sini, Jahmiyah hadir di sini, Qiyah hadir di sini, Jabariyah hadir di sini semua. Hadir di sini, Zindik ya, Madkariyah, tadi Zoroaster, Manuisme, itu muncul muncul di sini. Termasuk masalah batiniyah sampai di situ saya dengar itu ada yang sampai sekte yang mempercayai reinkarnasi gitu ya tapi lupa namanya apa ya ketika membuat materi itu ada sampai sekte itu gitu ya muncul di masa ini dan bukan hanya itu ya makanya oleh karena itu ketika khalifahnya Ahlus Sunnah mereka membentengi ini dengan ya menuntut para pakar untuk membuat tafsir-tafsir ya kan untuk membentengi akidah umat, hadis-hadis, ya, agar bagaimana berdalil juga dengan hadis-hadis dan seterusnya, ya, untuk membentengi ini. Tapi tatkala khalifahnya ini terserang, ya, tadi sudah disebut sama Ustaz Abdul Robi bagaimana kemudian Khalifah Al-Ma'mun itu kan, ya, sampai membuat minhah gitu. Jadi pokoknya negara ini berakidah gitu apa Mu'tazilah gitu ya. Bagaimana itu jadi mazhabnya negara kemudian untuk menunjuk ulama itu dites satu-satu ya. Saat Imam Ahmad ditanya menurut kamu Al-Quran itu makhluk apa bukan Imam Ahmad kan ahlu sunnah beliau jawab Al-Quran itu bukan makhluk ya akhirnya Imam Ahmad ya di penjara disiksa karena itu ya karena itu jadi di satu sisi ya akhirnya banyak ulama-ulama Ahlussunnah juga yang menjadi korban ya bahkan yang ulama-ulama lainnya sampai dibunuh ya sampai dibunuh karena bertentangan dengan keyakinan daripada kekhalifahan jadi seperti itu ya adanya penyimpangan-penyimpangan di masa Abbasiyah betul bahkan bisa dibilang hampir semua firqah itu muncul Asy'ariyah juga muncul di sini Maturidiyah juga muncul di sini ya baik yang Ahlus Sunnah maupun non Ahlus Sunnah ya. Deden, Ustaz Jelas ya Muslim. Ustaz Eka ya boleh Ustaz Deden. Jelas, Ustaz Ustaz. Muslim, kalau Bukan. eh, suara mudah-mudahan jelas suaranya nih. Karena suaranya Jelas Ustaz Deden. putus-putus. Tadi Ustaz Eka gimana Ustaz ada yang belum terjawab nggak Ustaz Eka? Oh, apa kesesatan itu terjawab, Ustaz. Tapi Cuma satu lagi tadi apa? faktor utama Oh ya, yang faktor utama. membuat Ya. runtuhnya kejayaan Abbasiyah itu. Ya, faktornya itu banyak kan ya, tapi menurut saya secara pribadi ya sudah disintegrasi, sudah perpecahan di mana-mana itu yang jadi faktor utama. Sehingga ketika faktor yang paling krusial itu adalah serangan ya dari Hulagukan datang mulai ke Khurasan kemana itu tidak ada yang melawan sampai akhirnya masuk ke Baghdad padahal kan itu jarak panjang karena dari daerahnya sendiri sudah tidak. Nah, maka di situ muncul saya baca salah satu faktornya adalah hilangnya patriotisme jihad semangat jihad itu udah hilang nggak mau bela khalifah lagi karena sudah disintegrasi sudah tidak ada lagi merasa
satu bagian gitu dan seterusnya. Jadi menurut saya faktor utama itu ya bagaimana Abbasiyah akhirnya runtuh. Yang nomor satu adalah adanya perpecahan. Baik itu perpecahan internal dikarenakan adanya aliran-aliran ataupun perpecahan di kalangan kekhalifahan yang berebut ya, maupun perpecahan di daerah. Ya, jadi perpecahan itu yang menurut anak ya faktor terbesarnya. Akhirnya ketika ada serangan tidak bisa lagi membendung. Nah itu kalau faktor utama menurut anak perpecahan, tapi faktor paling besarnya ya serangan daripada Tartar ya Hulagukan. Ya. Silakan Ustaz Deden. Syukran, Sa. Ya, sebetulnya jadi nyambung sama yang disampaikan Ustadz tadi. Jadi sebetulnya kalau dilihat periode berkuasanya Abbasiyah, eh, dia lebih kalau dari sejarah dilihat itu dia secara politik memang penurunan jauh ya. Karena tadi banyak wilayah-wilayah yang nggak dia pegang. Jadi ya masing-masing berdiri sendiri dan didiemin aja begitu kan. Nah, akhirnya ya eh, ikatan itu kurang, ya tadi serangan itu akhirnya terjadi. Nah mungkin eh, kelemahan ini yang belum tuntas terungkap kali ya, artinya kenapa bisa mereka kok nggak mempercayai, padahal kan kemajuan-kemajuan luar biasa dicapai ketika itu ya, bahkan di sisi ilmu pengetahuan. Atau tadi memang ada fokus yang kurang gitu. Karena eh, memang di sisi masa Bani Umayyah banyak hal yang kurang inilah kurang berkenan di masyarakat, tapi kekuatannya itu luar biasa sehingga memang eh, posisinya betul-betul menjadi superpower ketika itu ya. Tapi ketika mulai Abbasiyah dimulai, maka superpower itu sudah kelihatan kelemahannya gitu ya. Dan itu mulai dengan banyak tadi nggak nyampe, kalau tadi mungkin 750 sampai 1020, 1258 kalau nggak salah. Tapi ternyata nggak sampai segitu karena di pertengahan-pertengahan itu tadi di tahun 1000 Masehi itu udah mulai eh, banyak yang memisahkan diri. Jadi, walaupun mau tadi bayar upeti gitu ya, tapi kan udah merasa nggak usah ikut, nggak perlu ikut lagi karena persyaratan upeti yang diminta jadi udah yang penting udah masuk. Gitu. Nah mungkin ulasannya mungkin seperti apa nih dari pemakalah terkait itu. Terima kasih. Ya bagus sekali Ustaz Deden ya, bagus sekali. Jadi eh, memang tadi ya sebetulnya di PPT sudah ada kita di Abbasiyah ini diperiodisasi gitu berdasarkan corak pola pemerintahannya menjadi 5 corak gitu. Dan corak pertama itu ya lebih kepada Persia ya, Persia dan ini di masa-masa kejayaan, di masa-masa kejayaan. Nah, kemudian kan setelah itu mulai coraknya ke Turki. Maksud corak itu bagaimana sih? Jadi pola pemerintahannya itu banyak dikuasai orang-orang itu. Jadi kalau di 100 tahun pertama mungkin termasuk zaman Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun itu lebih ke Persia. Kemudian setelah itu lebih ke Turki. Setelah itu ke Buaih ya. Setelah itu ke Seljuk, setelah itu yang terakhir tidak ada kemana-mana. Ya, di fase terakhir sebelum akhirnya runtuh itu tidak kemana-mana. Nah, maksudnya ketika ke Buaih maksudnya apa? Jadi wazir yang tadi disebutkan Ustadz Dari itu mereka seolah-olah yang lebih berkuasa daripada khalifah. Ya. Ya, mereka seolah-olah lebih berkuasa. Jadi khalifah itu seperti boneka aja. Ya, ya. Jadi seolah-olah di bawah gubernur termasuk terserah khalifahnya mau siapa, gimana saya aja yang ngatur begitu. Itu mulai disintegrasinya seperti itu. Ya, seperti itu ada otonomi daerah, gubernur gitu kan. Ya, yang penting bayar upeti aja lah gitu kan. Ya, kamu ya saya akui khalifah kami gitu kan. Tapi urusan di sini ngatur apa-apa urusan kami aja. Nah, itu. Dan lebih diperparah. Jadi setiap otonomi ini atau daerah-daerah yang punya dinasti-dinasti kecil ini punya kemiliteran sendiri gitu. Maka tatkala diserang oleh Tartar, mereka malah ya mundur gitu, tidak mau menghadapi gitu. Itulah itu. Bahkan di satu sumber dan kemudian kami tulis di dalam makalah bahwa katanya Khalifah
Mu'tasim billah itu yang terakhir, ya beliau itu diperdaya oleh menterinya ya untuk bertemu Hulagukan gitu. Katanya Hulagukan mau mengampuni dengan syarat membayar gitu kan, atau mau dinikahkan antara putra keduanya, putri dengan putri khalifah gitu. Tahu-tahu sampai ke sana emas direbut, ya seluruh kementerian dan juga keluarga khalifah dibantai gitu. Dibantai. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang itu yang menyebabkan ini. Jadi Ustadz Deden, kekhalifahan ini betul sampai 1258, namun coraknya itu berubah. Coraknya berubah. Jadi ada kekuatan-kekuatan yang di luar khalifah gitu. Sehingga khalifah itu jadi lemah gitu. Kepemimpinan khalifah itu lemah ya. Khalifah itu hanya menjadi legitimasi agama saja. Kenapa? Karena Abbasiyah gitu. Pokoknya yang memimpin harus keturunan itu. Ya. Keturunan Abbasiyah, silahkan siapa aja. Karena yang lain tidak. Tapi menteri-menterinya, gubernur-gubernurnya dan lain-lainnya apa tidak tidak seia sekata dengan khalifah. Itulah akhirnya mulai mundur. Ya, ketika sudah lengah, diserang oleh Tartar, ya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Akhirnya hancurlah, runtuhlah Abbasiyah. Yang lain mungkin mau menambahkan atau mengkritisi atau sebagai kami ada salah, atau waktu kita masih ada ya 5 menit lagi lah. Satu pertanyaan lagi mungkin. Silakan. Ustadzat nih yang ya belum bersuara ya. Silakan mungkin ada. Nah, kalau nggak ada saya ini aja ya, tanya aja ya, Ya, meramaikan aja. boleh. Di masa Basya ini tadi setelah kita lihat makalah ya kan, hasil diskusi bisa dikatakan pengetahuan yang berkembang ini kalau kita kelompokkan menjadi tiga. Ya. Eh, Sains ya, sains itu mewakili pengetahuan alam lah, ilmu alam. Kemudian juga filsafat ya, pengaruh-pengaruh dari luar, eksternal, pengaruh Yunani filsafat. Nonton kedua, yang ketiga agama ya, muncul agama dari aliran-aliran ya, pengetahuan alam, sains, filsafat, pemikiran, kemudian agama ya, teologis. Nah, dari tiga pemikiran ini, bagaimana posisi mereka ini? Apakah saling harmoni, akur, atau saling bertikai ya? Nah, ini pertanyaan pertama. Yang kedua pertanyaannya, untuk mengukur yang namanya standar kebenaran, umat pada saat ini mana yang digunakan? Apakah sains tadi itu, atau filsafat, atau agama? Karena tiga ilmu ini berkembang di masa Abbasiyah. Saya rasa itu saja. Ya, pertanyaannya ada dua. Silakan. Pertanyaan yang luar biasa, Ustadz. Ya, bisa dibilang sulit ya. Tapi, tapi kami berusaha menjawab ya. Ada sains, ada filsafat, ada agama. Bagaimana di masa itu? Apakah ketiganya ribut gitu ya? Apakah akur gitu? Ya, menurut pandangan kami, ya, pandangan saya secara pribadi khususnya, di Abbasiyah ini ketiganya jalan begitu. Ketiganya jalan sehingga eh, berkembang begitu. Ya, apabila salah satunya dibendung oleh khalifah saja, satu saja dibendung oleh khalifah, misalkan agama tidak boleh ini, tidak boleh itu, tentu saja akan ada kemunduran begitu ya, ada kemunduran. Tapi ternyata Abbasiyah gemilang gitu. Gemilangnya ini menurut saya ya sepertinya kebijakan ini khususnya di masa Al-Ma'mun ya,
kita melihat di situ ada Baitul Hikmah digunakan untuk akademik, ya, dunia pembelajaran, juga untuk penerjemahan. Penerjemahan ini berarti identik dengan filsafat. Kemudian di situ juga jadi perpustakaan gitu ya, perpustakaan. Jadi menurut saya sebetulnya di situ adanya tiga ini tidak dijadikan adanya dikotomi atau pemisahan. Jadi semua ilmu yang kira-kira bermanfaat oleh Khalifah dan Abbasiyah ini diperlakukan sama begitu. Silahkan berkembang. Oleh karena itu muncullah akhirnya mungkin ketika ada unsur teologis dimasukkan ke filsafat, mulai ada pemikiran yang lain muncul di sana. Jadi menurut saya secara umum begitu ya. Allah nanti dikoreksi oleh Ustaz. Kemudian di masa sekarang bagaimana gitu kan? Di masa sekarang bagaimana? Nah, menurut saya Islam ini ya, menuntut untuk berpikir kritis gitu kan di banyak ayat. Tapi pondasi keimanan juga dari sisi agama harus punya modal keimanan gitu. Jadi teknologi ya lebih lagi di zaman sekarang orang muslim tidak mau atau harus melek teknologi. Oleh karena itu kalau mau kita ya menjadi seperti Abbasiyah, rasanya tiga unsur ini tidak boleh salah satu pun dianaktirikan begitu ya, satu pun dianaktirikan tidak boleh, sehingga dalam beragama harus ada kritis, pemikiran, rasionalitas juga dibutuhkan gitu. Cuman rasionalitas itu tidak boleh bebas sebebas-bebasnya gitu maksudnya, sehingga nanti muncul masalah dalam urusan teologi. Allah taala Ustaz, itu yang bisa Anda. Ustaz Pandu Robi mau menambahkan? Cukup satu. Sepakat dengan anak apa? Sepakat sih Ustaz. Cuman memang ada beberapa yang pernah saya baca juga terkait dengan interaksi ketiga posisi ilmu pengetahuan tersebut dari sains, kemudian filsafat serta agama. Memang semuanya harmonis gitu. Tapi justru di perjalanan tuh ada beberapa gesekan seperti sains yang digunakan untuk maslahat umat itu terkadang menimbulkan kontroversi bila dipakai untuk spekulasi kayak kosmologi yang bertentangan dengan teks agama. Tetapi justru hasil dari gesekan itu semakin berkembangnya sains, gitu. Semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran. Karena dari gesekan itu orang harus mencari jalan keluar, kira-kira seperti itu. Kemudian yang tadi Ustadz sampaikan terkait dengan filsafat ya memang masuknya dari Barat, dari Yunani dan Persia, kemudian dilakukan penterjemahan besar-besaran gitu. Kemudian yang ilmu agama itu terkadang harmonis dengan sains, tapi terkadang juga konflik dengan filsafat. Kenapa konflik? Karena beberapa pemikiran itu mungkin ada yang tidak pas. Nah, kalau kayak sarjana-sarjana Abbasiyah tuh ya, orang-orang cendekiawan apa namanya ada pada masa itu mungkin juga menggunakan ilmu astronomi dan matematika itu untuk beribadah. Contohnya kayak menghitung arah kiblat ya misalnya seperti itu. Itu kan juga harus menggunakan ilmu sains selain digunakan sebagai agama, tetapi juga menggunakan sains. Terus eh, kalau seperti filsafat itu kadang konflik, ya harmonisasinya memang terbatas. Kadang konflik itu muncul debat kalam versus hikmah kira-kira seperti itu. Ya Allah, Allah a'lam. Ya, kalau kita melihat dia di era ini masalah fikih saja. Ya, bagaimana Abu Hanifah ya lebih kepada madhab ahlu ra'yu gitu. Lebih kepada ya analogi, beliau lebih kepada rasionalitas, lebih kepada ya pola pikir yang dipakai lah gitu. Sedangkan Imam Malik ya yang lebih kepada ahlul hadis ya wal athar gitu, lebih kepada ini dalilnya begini, dalilnya begitu. Tapi setelah itu kan muncul Asy-Syafi'i gitu ya yang mengambil keduanya kan.
yang mengkompromikan ya ahlu ro'i dengan ahlul hadis gitu ya. Dan ternyata Syafi'i kemudian diterima dan pengaruhnya itu luar biasa ya, sampai ke Mesir, sampai ke Indonesia. Itu menunjukkan mungkin ya sebetulnya antara filsafat dengan agama ya, demikian juga masalah sains sepertinya di zaman itu oleh khalifah itu, oleh dinasti itu betul-betul dibiarkan ya, dibiarkan. Kalau tadi Ustadz Fadlur Rabi Masya Allah menambahkan adanya gesekan, betul ya, ada gesekan, tapi gesekan itu mungkin tidak menjadikan akhirnya satu ilmu itu dibungkam gitu ya, satu ilmu itu terus dibungkam ya. Tidak, tapi tetap diapresiasi sebagai daripada hasanah keilmuan ya. Oleh karena itu muncul banyak pemahaman-pemahaman pemahaman-pemahaman baik yang melenceng jauh gitu kan. Nah, itu kan hasil daripada eksplorasi masing-masing di bidangnya masing-masing. Gimana yang lain ini? Kok pada diam? Saya tadi meramaikan saja. Ayo yang lainnya, masih ada waktu 4 menit, 5 menit Eh, lagi. Izin Silakan. Ustaz. Boleh Ustadz Wicak, tafadhol. Ya, terima kasih. eh ya, saya tertarik dengan pertanyaan Bapak Dokter ya. eh saya sependapat dengan Pak Ustadz Fadlur Robi ya. Memang pada kenyataannya di sejarah disebutkan ada konflik ya antara agama, filsafat dan sains begitu. Namun saya sih tidak ingin membahas konfliknya di mana karena mungkin sudah masyhur ya. Namun ada yang pernah saya baca itu ada satu titik atau satu benang atau satu irisan lah yang itu kemudian menjadikan ketiga komponen ini em, kalau itu difahami itu kemudian menghasilkan eh, suatu peradaban yang luar biasa. Nah, irisan itu ternyata sebetulnya muncul dari epistemologi dari masing-masing itu sendiri, masing-masing tiga bidang itu. Seperti filsafat. Filsafat itu kan eh, berawal dari atau beranjak dari cinta ilmu ya, atau terkait dengan keilmuan. Salah satunya adalah eh, teori ilmiah itu sendiri ya, yang mungkin berbeda dengan cara berpikir rasional. Nah, kalau saya melihat ketika kita berbicara filsafat di ranah teori ilmiah yang meniscayakan harusnya ada objek yang terindra atau yang bisa diukur dengan akal, maka pada titik itu siapapun yang mengeksplor dengan filsafat pasti akan menemukan puncaknya. Dan ini terbukti ketika ilmuwan kita Al-Khwarizmi, Ibnu Sina mengeksplor itu dengan teori-teori ilmiah berbasis filsafat. Mereka menemukan banyak sekali penemuan ya. Karena memang karakter filsafat itu meniscayakan sesuatu yang dibawa ke ranah eksperimental. Harus dibawa gitu ke ranah uji coba lah gitu ya dengan dengan tesis-tesisnya itu. Nah itu. eh, Namun ketika itu kemudian menghadapi objek yang nisbi, objek yang goib lah katakan seperti itu. Nah ini jadi kontraproduktif dan ini yang menimbulkan konflik seperti yang terjadi di masa-masa lalu ya. Apa itu tentang kemakhlukan Al-Quran, apakah tentang istiwanya Allah di aras dan seterusnya. Berbeda kajiannya ketika membahas masalah yang real gitu. Nah, jadi tinggal masalah memposisikan ketiga cabang itu pada posisi yang pas gitu. Dan saya rasa di Abbasiyah itu terjadi ya, terjadi ada ulama-ulama yang memposisikan itu pada tempatnya. Saya pernah baca eh, bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani ya kalau nggak salah, Al-Gunyah itu. Beliau mengkritisi tentang sikap
Mu'tazilah, kemudian Jabariyah dan Asy'ariyah ketika membahas masalah istiwanya Allah. Menurut saya Abdul Qadir Jailani itu tidak layak dibahas karena itu hal yang di luar akal. Ini salah satu contoh aja. Contoh beliau memposisikan mana yang harus dieksplor dan mana yang tidak gitu. Dan mungkin ini menjadi titik juga bagi kita jika kita ingin melejit untuk menggapai peradaban, maka kita harus memposisikan eh, bagaimana kita mensikapi ketiga hal ini tentang agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz Wicak, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Ada Gimana pemakalan? Sudah selesai lah ya? Sudah sudah 17.30 selesai ya? Ustadz. Nah, sudah selesai. Atau ada pertanyaan yang belum di apa dijawab? Sepertinya sudah dijawab. Sudah semua ya? Sudah terjawab semua ya? Oke, saya simpulkan lah ya, menarik ya kajian hari ini. Ya, pemakalannya lumayan ya, bukan lagi lumayan lah, menguasai materi sekali ya. PowerPoint-nya juga bagus. Eh, Abbasiyah sesuai dengan RPS itu kenapa saya sinkronkan dengan apa pengetahuan umum penciptaan alam semesta itu. Tadi disebutkan di situ Baitul Hikmah, House of Wisdom. Itu adalah apa ya? Laboratorium pertama lah ya. Di dunia itu laboratorium pertama melakukan research. Makalah juga tadi sudah menjelaskan khalifah itu membayar ya siapa orang yang mau melakukan research. Jadi orang yang kuliah pada saat itu tinggal di situ nggak berbayar. Saya nggak tahu ini kuliah berbayar apa dibayar negara semua. Hah? Berbayar Ustadz. Oh berbayar. Kalau ini Baitul Hikmah tidak tuh kan? Didesain mungkin lah. Gimana ketika seorang akademis misalnya bosan dalam meneliti, ada kolam renangnya, memang cantik sekali ya Baitul Hikmah itu, ya. House of Wisdom itu. Jadi memang dia itu ya didesain itu memang ya untuk neliti research lah Baitul Hikmah itu. Yang akhirnya sampai teliti itu ya sudah masalah alam ya, kosmologi, astronomi, ini masalah alam. Kemudian ada tadi muncul tokohnya kayak siapa? Al-Farabi itu. Al-Farabi itu justru disebut juga sebagai komentator kedua ya, Muallim Asani, Aristoteles. Jadi Aristoteles yang hidup di masa ancient Greek ya, Yunani Yunani kuno. Aristoteles kita mengetahui ialah filsuf alam yang menemukan matematika, silogisme. Jadi yang paling cakep, yang paling bagus, yang bisa menjelaskan secara gamblang itu teori-teori Aristoteles itu di zaman Umayyah yang sebelumnya nggak bisa nih, kecuali si Al-Farabi ini luar biasa kan. Jadi komentator Al-Farabi ini. Itu hebatnya ini. Jadi dia memang memang alam. Nah, cuma ada kesulitan saya mengatakan di masa ini kalau dibilang Renaissance nggak tepat. Karena ini belum belum abad 14, 15, 16 disitulah Renaissance. Dan Renaissance itu kan bahasa Perancis lah. Aufklärung Jermannya, ya. Enlightenment itu terjadi di Eropa 14, 15, 16. Eh, Makanya ini kata apa yang paling tepat lah, yang paling seksi untuk mengatakan ilmu pengetahuan yang ada pada masa Abbasiyah ini. Saya sampai sekarang nggak tahu kata apa. Kalau integrasi juga ya ada mendekati lah ya. Karena kalau Renaissance itu beda dia. Renaissance yang terjadi di Eropa itu ya, di situ muncul relativisme ya. Relativisme itu ukuran kebenaran tuh orang bingung. Orang modern itu bingung dengan adanya filsafat pemikiran yang ada di Eropa 14, 15, 16. Karena mazhabnya banyak. Nah, ditambah mereka ketika bingung tidak beragama. Nah, beda di masa Abbasiyah ini. Meskipun muncul keraguan-raguan antara tiga apa namanya ilmu pengetahuan ini, tapi setiap orang yang meneliti itu meskipun dia basicnya dari filsuf ya, basicnya dia misalnya sains, itu pasti dia beragama.
pasti dia tahu Quran, bahkan hafal Quran. Kayak misalnya Ar-Razi Zakaria, yang hidup di masa ini, yang dia meneliti, bahkan dia sampai meniadakan nabi, ya. Luar biasa dia. Ar-Razi Zakaria itu meniadakan nabi. Tapi dia betul-betul tahu Al-Quran juga. Gitu. Sampai begininya. Beda yang kalau misalnya Renaissance tuh. Kalau Renaissance itu ya terkelompok dia. Ya kalau dia sudah mazhabnya rasionalisme itu ada nggak perlu lagi yang namanya agama. Tapi di sini tetap agama itu jalan. Jadi kata-kata ini sulit. Apa yang bilang kan? Renaissance nggak tepat ya. Ya, intinya di sini antara filsafat, ya, kemudian eh, agama, kemudian juga apa pengetahuan alam sains itu ya satu orang ulama itu bisa menguasai itu. Jadi satu orang ulama itu multidisiplin itu ilmunya. Kalau sekarang saya rasa agak sulit ulama-ulama sekarang tuh. Jadi kalau dia misalnya mahir dalam bidang agama, religi, udah itu aja dia fokusin di situ hafal Quran. Kalau enggak ini di zaman ini kan tidak. Meskipun dia hafal Quran, dia dokter juga, dia juga ahli dalam yang lain. Jadi satu orang itu bisa menguasai berbagai macam ilmu nih. Nah, ini yang ada di zaman ini. Dan kita tidak akan temukan lagi di zaman kapan dalam sejarah tidak akan kita temukan lagi. Satu orang bisa menguasai berbagai ilmu. Makanya sulit apa dibilang Renaissance tidak cocok kan? Dari kata Renaissance itu kan lahir kembali itu yang terjadi di Eropa. Jadi karena di Yunani itu menjadi apa namanya wilayah Eropa, jadi kembali lagi ya mazhab mazhab orang memikirkan alam. Tapi di sini beda nih. Ini yang apa kira-kira kata yang tepat di sini? Integrasi. Nah ini agak sedikit mendekati yang paling tepat ini ya. Kalau Renaissance nggak mungkin. Karena ini adalah dibilang pembaharu nggak juga. Karena kalau pembaharu itu kan sudah ada sebelumnya, kemudian mereka apa namanya membuat teori-teori yang memapankan teori sebelumnya. Nah, sampai sekarang saya bingung apa kata-kata yang tepat ya di masa ini. Nah, ini sampai sekarang ini perlu pemakalah nih ya. Kalau bisa makalahnya nanti dibuat aja apa kata-kata yang tepat untuk di masa ini yang bisa satu orang tuh menguasai berbagai macam ilmu. Nah, kalau Umayyah sebelumnya, itu kan dalam RPS itu kan saya buat kan epistemologi pemikiran Islam. Itu menghasilkan tiga kan. Ada Irfani, kemudian Bayani, satu lagi dengan apa? Irfani, Bayani, satu lagi apa tuh? Irfani, intuisi, Bayani itu kontekstual, satu lagi apa? Irfani, Bayani, satu lagi apa? Tekstual. Nah, ini menghasilkan tiga nih pada Umayyah itu. Jadi ada orang-orang yang konsentrasinya di intuisi para ahli ahli sufi kan. Kayak mahabbah cinta itu misalnya tentang Arabi Adawiyah. Jadi lebih kepada epistemologi pemikiran Islam. Jadi pondasi dasarnya di Abbasiyah itu sudah mikirkan betul alam dan mereka tidak apa tidak meninggalkan agamanya meskipun terjadi perdebatan di situ. Saya rasa itulah yang bisa saya simpulkan ya. Silakan di closing statement pemakalah. Ya, terima kasih banyak, Masya Allah. Ya, disimpulkan dan ditambahkan oleh Dr. Zakaria dengan apik sekali, Masya Allah. Tadi Bayani, Irfani, Burhani, Ustaz. Burhani satu lagi ya, Burhani. Ini yang terjadi di Daulah Umayyah gitu ya. Ya. Ya, demikian presentasi dari kami. Saya Musli dengan Ustaz Fadlu Robi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diputu. Waalaikumsalam. Dan di share di grup. Satu, dua, tiga. Sudah, Ustaz. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di hari Rabu yang akan datang. Daulah Umayyah 2 ya, yang di Spanyol. Kita yang bisa nggak ada paketnya. Ya, saya live ya. Ya.